Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Prayoga, NIM 1918096. Di sini saya akan menjelaskan judul konfis saya, yaitu emosi deteksi dari sebuah wajah yang kita inputkan. Di sini emosi yang saya gunakan dari wajah adalah pertama ada marah, kemudian jijik, kemudian senang, sedih, takut, dan netral. Nah, untuk dataset yang saya pakai, saya mengambil dari Kaggle. Nah, di sini dataset yang saya gunakan yaitu VER 2013. Nah, di sini ada beberapa file seperti marah contohnya dan lain-lain. VER ini kepanjangannya Facial Expression Recognition tahun 2013. Pada VER 2013 ini jumlah citra pada masing-masing emosi berbeda-beda. Citra terbanyak terdapat pada emosi senang dengan jumlah sekitar 8 ribuan citra, sedangkan yang paling sedikit terdapat pada emosi jijik sekitar 500-an. Kemudian data tersebut memiliki ukuran pixel 48 kali 48 pixel. Nah, kemudian untuk citra emosi itu berwarna grayscale ya, jadi putih keabu-abuan. Kemudian untuk proses pre-processing, kita akan mengubah ukuran data dari citra yang kita inputkan. Pada dataset ini menggunakan ukuran 40 kali 48 kali 48 pixel, sehingga diperlukan pengubahan ukuran data agar dataset tersebut dapat sesuai pada yang digunakan untuk bisa digunakan. Untuk dataset VER memiliki 48 kali 48 pixel, sehingga tidak diperlukan adanya pengubahan ukuran. Jadi kalau kita mengambil dataset dari VER ini, otomatis ukurannya sudah sama. Tapi jika kita mengambil dataset yang lain, kita harus mengubahnya terlebih dahulu sesuai dengan formatnya. Pengubahan ukuran yang dilakukan hanya dengan mengurangi pixel tanpa memotong citra tersebut. Jadi ukurannya pixelnya saja yang diturunkan tanpa memotong gambar atau citra yang sudah dimasukkan. Kemudian ada pembagian data yang pertama dilakukan untuk menyamakan jumlah dataset dari masing-masing kelas emosi yang berasal dari dataset. Setelah menyamakan jumlah emosi tadi, kemudian kita menyamakan jumlah masing-masing kelas yang akan dilakukan lagi pembagian dataset, sehingga rasio 80% sebagai data latih, kemudian 10% sebagai data uji, dan 100% data validasi. Data latih ini akan digunakan untuk melakukan pelatihan model, kemudian data uji akan digunakan untuk melakukan pengujian dari model tersebut. Kemudian untuk data validasi akan digunakan pada saat pelatihan. Setelah dataset memiliki jumlah yang sama, kemudian dibagi lagi menjadi dua latih, menjadi data latih, data uji, dan data validasi. Kemudian langsung ke langkah-langkahnya. Nah, di sini saya mengambil source code dari GitHub, dari Facial Emotion Recognition di Comal. Pertama, kita akan buka Google Drive, dan kita klik baru, klik lainnya, pilih Google Collaboratory. Jika Google Collaboratory tidak ada, maka tinggal kita hubungkan aplikasi lainnya. Kita tinggal tulis Collaboratory. Maka kita akan klik nanti
bisa terinstall. Kalau jika belum ada, jika sudah ya tinggal nanti di sini sudah muncul menunya, tinggal kita klik, maka akan mengarah otomatis ke Google Colab-nya. Atau bisa juga dengan men-searching di Google. Kemudian kita hubungkan. Jika kita buka dari Google Drive, bisa langsung terhubung ya. Tinggal kita klik hubung. Tandanya terhubung atau tidak, di sini akan muncul RAM atau disk ini. Kemudian di bagian file ini, nah ini ada sampel data ini. Maka ini tanda sudah terhubung. Kemudian untuk membuatnya, pertama kita akan upload atau import file from files. Upload files. Kemudian for and uploaded case 2 dalam kurung user uploaded file kurung kurawal names with blank kurung kurawal with dot format. Kemudian name sama dengan upload, kita kasih ini and variable name kita ganti fn, kemudian dipanggil di kita jalankan. Nah, di sini kita akan memilih filenya, letak filenya. Nah, ini adalah dataset yang sudah saya download ya dari Fair 2013 di Kaggle, sekitar 130-an MB. Kita klik OK. Nah, di sini prosesnya lumayan lama untuk mengupload dataset Fair-nya. Jadi sembari menunggu kita akan membuat kode lainnya. Setelah import, kita akan melakukan inisialisasi generator pelatihan dan tesnya. Oh, tidak lupa kita masukkan library atau package.
yang nantinya akan digunakan untuk membuat model dan lain-lain ya, termasuk GNN. GV2 ini adalah OpenGV from class import sequential class TensorFlow keras dot optimizers import data import Adam studi preprocessing dot image import image data generator. Oke, kita lanjut ke source code yang ketiga. Di sini terlalu panjang source code yang ketiga, maka saya akan kopinya saja untuk train ini. Tempel. Terus kita buat kode lagi di bawahnya. Ini untuk membuat modelnya. Ini model compare untuk generator.
take foto untuk mengambil foto, kemudian import foto ini untuk memanggil fungsi di OpenGV ya. Ini prosesnya masih 23%, karena filenya terlalu besar ya, atau datasetnya di dalamnya itu terlalu banyak, maka untuk menunggu ini maka saya akan percepat video ini ya. Oke, jika sudah selesai untuk mengimport datasetnya, tadi sebenarnya ada yang kurang untuk source code pemanggilan dari datasetnya, kita tambahkan di bawahnya pakai zip file. Di sini kita masukkan dari datasetnya, kita tinggal salin jalur dan kita masukkan direktorinya dan hit file, file namanya tadi file name, print down. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, maka saya akan jalankan. Oh, tadi ada yang keliru di penulisannya. Extracelnya belum tadi. Sub extracel. Oke. Nah, ini adalah langkah kedua ya untuk langkah pertama untuk memasukkan datasetnya ke Colab. Kemudian yang kedua ini untuk memanggil directory dari dataset tersebut. Nah, kemudian ada import ini ya, atau from. Ini berfungsi untuk memanggil library atau package yang nanti akan digunakan untuk membuat semisal analisa, kemudian model, kemudian ada OpenGV juga.
Kita jalankan. Ada yang error. Ada penulisan yang keliru. Baik, jika sudah importnya atau package-nya sudah bisa dijalankan, kemudian inisialisasi generator dan pelatihan tes ya. Source code-nya seperti ini. Ada yang error. Nah, di sini akan dilakukan menambah gambar ya, secara real time pada saat model masih dalam pelatihan. Pada setiap gambar yang dilatih diteruskan ke model di train ini. Tidak hanya membuat model saja, tapi train ini juga berfungsi untuk menghemat memori supaya tidak overhead. Saat kita menjalankan sel ini, total record atau output akan menjadi tambahan dari data training dan testing. Di model ini kurang lebih menggunakan 20.000 gambar dan 7.000 gambar saat pengujiannya. Oke, lanjut ke sequential. Nah, di sequential ini kita menambahkan konvolusi syaraf konvolusi atau CNN, salah satu network jenis neural network yang bisa digunakan pada data image. Kemudian yang kelima, menyusun dan melatih model. Kita jalankan. Nah, untuk menyusun atau pelatihan model ini dilakukan compile ya pada kategorial cross-trophy. Pelatihan model dilakukan setelah membuat model CNN, kemudian pengoptimalan dilakukan untuk menyusun model keras. Di sini menggunakan optimizer Adam ini ya untuk library-nya. Nah, di sini kurang lebih ada 100 ports, sekitar kurang lebih lah 50 ports. Nah, untuk sembari menunggu, mungkin saya percepat videonya. Baik, proses compiling datanya sudah selesai ya. Sini kurang lebih sekitar 50-an ports ternyata. Ini.
jadi membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian setelah itu kita save modelnya, kemudian kita load, kemudian emosinya dianalisis ya, dengan sesuai dengan emosi yang ditampilkan atau emosi yang ada di datasetnya. Ini untuk mengcapture nanti ini source code ini berfungsi untuk menampilkan bisa mengcapture di dalam Google Colab ini ya, dengan format JPG. Kemudian ini tag foto. Nah, di sini jika kita jalankan maka akan muncul sebuah pop-up Colab Research Google. Want to user your camera. Kita klik dulu. Nah, karena saya mau menampilkan foto maka saya mau menyetop videonya dulu. Baik, tadi ada error karena kameranya juga digunakan untuk recording, jadi tidak terbaca ya untuk menjalankan program ini tag foto. Maka tadi saya mau mematikan recordnya dulu untuk mengambil foto. Nah, di sini sudah fotonya sudah di capture. Di sini formatnya foto.jpg. Nah, kemudian kita import ke GV2 atau data. Nah, di sini kita foto. Nah, berhasil. Nah, hasilnya ini ya. Untuk hasilnya ini foto yang barusan saya ambil atau saya capture. Nah, di sini pada grafiknya ditunjukkan happy atau senang sekitar di poin 0.3 atau angka 0,3 dan set di angka 7 ya, kurang lebih seperti itu. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.